Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahid Aziz dengan NPM 2108260258. Di sini saya membawakan materi yang berjudul tentang inflamasi, yang dimana inflamasi ini daripada blok MOI atau mekanisme of immunologis. Baik, mungkin langsung saja. Secara definisi, inflamasi merupakan peradangan respon protektif tubuh terhadap cedera jaringan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, mikroorganisme, trauma fisik, bahan kimia, ataupun reaksi imun. Dan juga sebenarnya inflamasi ini bertujuan juga sebagai mekanisme pertahanan alami tubuh yang bertujuan di mana adanya mengeliminasi penyebab kerusakan, membersihkan jaringan yang rusak, dan memulai proses penyembuhan. Lalu di sini ada juga selanjutnya saya membahas tentang reaksi dari inflamasi. Yang pertama itu ada inisiasi. Inisiasi merupakan cedera atau infeksi yang menyebabkan sel tubuh melepas mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, dan interleukin. Nah, mediator ini akan memicu vasodilatasi dan juga meningkatkan permeabilitas kapiler. Lalu yang kedua ada vasodilatasi dan permeabilitas kapiler. Nah, vasodilatasi ini pembuluh darahnya di area yang terkena akan melebar sehingga aliran darah meningkat. Ini yang dapat menyebabkan warna merah dan rasa panas pada area yang meradang. Lalu selanjutnya kapiler, dia itu menjadi lebih permeabel sehingga cairan dan sel-sel darah putih bisa keluar dan pembentukan pembengkakan. Lalu ada fagositosis dan resolusi yang dimana sel imunnya melakukan fagositosis, yaitu menelan dan menghancurkan mikroba dan debris jaringan. Jika penyebab inflamasi berhasil diatasi, maka proses akan masuk ke fase resolusi dan penyembuhan jaringan dimulai. Nah, yang terakhir ada rekrutmen sel imun. Sel darah putih seperti neutrofil dan makrofag yang akan bermigrasi ke jaringan yang rusak untuk menghancurkan mikroorganisme dan membersihkan sel mati. Nah, lalu ada juga tanda-tanda klinis dari inflamasi. Nah, yang pertama itu adalah rubor. Rubor itu kemerahan. Terjadi karena peningkatan aliran darah ke area yang terkena akibat vasodilatasi. Lalu ada tumor, yaitu pembengkakan yang disebabkan oleh akumulasi cairan dan migrasi sel imun ke jaringan. Lalu ada kalor, yaitu rasa panas, hasil dari peningkatan metabolisme dan aliran darah lokal. Lalu ada dolor, yaitu nyeri, terjadi akibat stimulasi saraf oleh mediator kimia seperti prostaglandin dan bradikinin. Lalu ada fungsiolysa, yaitu gangguan fungsi, yang dimana merupakan akibat dari nyeri dan pembengkakan yang membatasi gerak atau fungsi jaringan. Nah, lalu inflamasi ini ada dua jenis, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis. Inflamasi akut ini dia terjadi cepat, berlangsung singkat beberapa jam hingga hari. Sel utamanya itu yaitu neutrofil. Lalu kalau inflamasi kronis dia itu berlangsung lama, misalnya dari minggu hingga ke bulan. Nah, sel utamanya itu ada makrofag, ada limfosit dan plasma sel. Nah, lalu ada juga fungsi dari inflamasi yang dimana ada mengeliminasi penyebab kerusakan. Lalu ada juga dia membersihkan jaringan rusak atau mati, lalu mengaktifkan sel sistem imun, memulai proses penyembuhan dan memberi sinyal bahaya jika nyeri dan bengkaknya itu terlalu parah, maka inflamasi akan mengingatkan tubuh untuk melindungi bagian yang terluka. Oke. Baiklah, mungkin segitu saja dari saya.
Ada juga beberapa kata kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa inflamasi ini merupakan respon biologis yang penting yang membantu tubuh mempertahankan diri dari infeksi dan memperbaiki kerusakan jaringan. Namun inflamasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan jaringan kronis dan penyakit serius. Nah, oleh karena itu, makanya kita harus memahami tentang proses inflamasinya itu sangat penting. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.